Polisi gagalkan 10 pelajar yang nyaris tawuran di Pati. Warga Rembang berhasil tangkap pencuri spesialis kotak amal. Kuliner unik, tiwul ayu dikukus dengan teko. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 15 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, polisi menggagalkan rencana tawuran 10 pelajar di Desa Kayen, Kecamatan Kayen Pati, yang membawa potongan besi berukuran 30 hingga 40 cm. 10 pelajar tersebut berasal dari 2 sekolah yang berbeda. 8 pelajar diantaranya dari SMP Negeri 1 Kayen dan 2 pelajar dari SMP Muhammadiyah Kayen. Penangkapan ini bermula dari laporan warga sekitar yang mencurigai segerombol pelajar yang hendak melakukan tawuran dan melaporkan ke Polsek setempat. Mendapat laporan tersebut, petugas kepolisian Kayen langsung mengamankan 10 pelajar tersebut. Polsek Kayen mengamankan barang bukti berupa tas yang berisi 3 potong besi dengan panjang sekitar 30 hingga 40 cm dan 5 unit sepeda motor. Menyisir ternyata di sekitaran situ tadi itu kita temukan satu tas berwarna hitam, dan ternyata di situ ada besi lah. Di dalam tasnya itu ada potongan besi, yaitu sebanyak 3 biji. Nah, 3 biji itu juga kami amankan. Ke-10 pelajar ini kemudian dibina dan dikembalikan ke orang tua masing-masing, disaksikan oleh guru. Pihaknya berharap orang tua dan guru dapat mengawasi anak dan peserta didiknya supaya tidak terjerumus kenakalan remaja. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kita bergeser ke Rembang. Pemirsa, warga desa Pedak Kecamatan Sulang Rembang dihebohkan dengan ditangkapnya pencuri kotak amal di musola mereka. Pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan aksi yang sama. Sebuah video amatir warga memperlihatkan penangkapan pencuri kotak amal di musola. Pelaku yang tertangkap basah langsung menyerahkan diri dan tak ada perlawanan. Pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan aksi yang sama. Dari pengakuannya, pelaku berhasil menggasak uang Rp400.000. Pelaku adalah residivis yang sebelumnya juga beroperasi di Kabupaten Banyuwangi. Ketua Takmir Musola yang juga sekaligus penangkap pelaku, Multazam, mengatakan semula pelaku izin menunaikan sholat di musola. Karena curiga dengan pelaku, dirinya kemudian menuju musola. Benar saja, dirinya memergoki pelaku membobol kotak amal. Kemudian saya setelah zuhur keluar. Hati nggak enak, hati ya kok menyurgakan. Kemudian saya masuk lagi. Situ masuk, Pak, mau numpang sholat. Oh iya. Tapi hati nggak enak. Kemudian saya keluar lagi ke situ kan, dia keluar. Tapi sebelah itu pintu. Dan saya masuk dikit, berikan lagi. Nah itulah, setelah itu saya dengar, gak. Langsung saya keluar bibit, saya bentak. Saya bentak aja, dia jongkok. Pelaku pembobol kotak amal sudah diserahkan ke Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan seorang supporter PSIS Semarang sebagai tersangka dalam kasus perusakan bus pendukung PSS Sleman. Perusakan terjadi saat kericuhan di luar Stadion Jatidiri, Kota Semarang pada Minggu 3 Desember lalu.
Tersangka berinisial AN, warga Padian Lamper, Kota Semarang, diamankan unit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang Selasa 12 Desember. Penangkapan terhadap tersangka AN berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian dari rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV, tersangka AN menggunakan topi putih melakukan pelemparan bus yang terparkir di depan kantor Kementerian Agama Jawa Tengah, Jalan Sisingamangaraja dengan menggunakan bambu. Di hadapan polisi, tersangka melakukan perusakan bus dalam kondisi mabuk. Supporter Semarang merusak fasilitas bus dari PSS Sleman. Alasannya apa, Mas? Yang mengompori itu? Mengompori nggak ada juga. Sepakat kayak dari diri sendiri udah ikut terjun ke kejadian itu. Tidak ada yang nyuruh, yang bayar. Tidak ada. AN bukan satu tersangka dalam kasus perusakan bus supporter PSS Sleman. Polisi hingga kini masih memburu pelaku perusakan lainnya. Namun kita masih belum mengetahui keberadaannya, sehingga kami akan memaksimalkan untuk melakukan pengejaran ataupun menuntaskan perkara. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolrestabes Semarang. Pada kerusuhan dalam laga PSIS Semarang melawan PSS Sleman di Gor Jatidiri, polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak panitia pelaksana PSIS dan saksi-saksi lainnya. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Masih di Semarang, pemirsa, Polrestabes Semarang mengamankan 22 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di sepanjang November 2023. Dari para tersangka, terdapat seorang wanita kedapatan menyelundupkan obat terlarang untuk kekasihnya yang mendekam di dalam lapas Kedung Pane. Sebanyak 22 tersangka penyalahgunaan narkoba diamankan Satuan Unit Narkoba Polrestabes Semarang di sepanjang bulan November. Mereka yang diamankan, 8 diantaranya merupakan pengedar narkotika dan residivis dari berbagai tindak kejahatan. Petugas menyita barang bukti penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, diantaranya 144,40 gram sabu, 1.000 butir obat psikotropika, serta 38.000 obat keras. Polisi juga mengamankan ER, seorang wanita yang kedapatan menyelundupkan obat terlarang jenis alprazolam sebanyak 900 butir ke dalam lapas kelas 1 Kedung Pane Semarang. Di hadapan polisi, ER mengaku dari 2 kali pertemuan dirinya diminta kekasihnya yang dikenal melalui media sosial untuk mengirimkan obat terlarang ke dalam lapas dengan disembunyikan di antara paha. Selain mendapatkan imbalan uang 1 juta rupiah, ER juga dijanjikan akan dinikahi. Pembinaan ya? Namanya Muhammad Mustafa. Itu siapa itu? Pacar Pak. Pacarnya keberapa? 1 tahun. Dari hasil penyelidikan sementara, para tersangka tidak saling terhubung. Polisi juga akan meningkatkan operasi pengawasan tempat hiburan untuk mengantisipasi peredaran narkoba jelang Natal dan Tahun Baru. Dengan kriteria pengedar 8 kasus dan 8 tersangka dan penyalahguna 8 kasus 14 tersangka. Dengan total barang bukti sabu sebanyak 1,44 ons, psikotropika sebanyak 1.027 butir, obat keras sebanyak 38.224 butir, yaitu jenis Piliarindo. 21 handphone, 2 buah timbangan digital, sepeda motor, mobil, dan alat hisap sabu seperti pipet dan Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 tahun dan maksimal hukuman mati. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berita perkembangan persiapan pemilu serentak 2024 akan hadir usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. KPU Pati mulai melakukan perakitan kotak suara pemilu 2024. Perakitan dilakukan oleh 30 orang di gudang logistik KPU yang ditempatkan di Gudang Bulog Margorejo sejak Selasa 12 Desember lalu. Sebanyak 22.052 kotak suara dirakit dan disusun oleh 30 masyarakat sekitar di gudang logistik KPU Bulog Margorejo. Para terkait adalah masyarakat yang pernah terlibat prosesi perakitan di pemilu sebelumnya. Ketua KPU Pati Supriyanto menuturkan masyarakat merakit kotak suara selama 8 jam dengan istirahat 1 jam. Yang pertama itu sudah pernah terlibat di pemilu sebelumnya, sehingga mereka kita tidak kangelan gitu loh untuk melatihnya. Pak, mungkin dalam setiap hari itu kerjanya dari berapa jam Pak tiap harinya untuk itu? 8 jam estimasinya, dengan istirahatnya 1 jam. Pihaknya kini sedang menyusun jadwal terkait pelipatan surat suara pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang telah tiba pada Sabtu 9 Desember lalu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Grobogan, pemirsa. KPU Grobogan membutuhkan sekitar 32.599 anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS dari 19 kecamatan yang ada di Grobogan. Jumlah ini merupakan pengkalian dari 7 anggota KPPS di tiap TPS dikalikan dengan 4.657 TPS yang ada. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Grobogan, Ngatiman, usai mengisi materi tentang persiapan pembentukan KPPS untuk pemilu 2024 dalam BIMTEK PPS Panitia Pemungutan Suara. Selain anggota KPPS, dalam TPS nanti juga ditambahkan 2 petugas ketertiban yang jumlahnya sekitar 9.314 linmas. Itu ada 840 Mas, di 280 desa kita punya 3 personel. Kebutuhan KPPS kita itu TPS kita 4.657 kali 7 personil nanti yang akan kita butuhkan di masyarakat menjadi bagian dari penyelenggara, sekitar 32.599 personel yang akan kita rekrut ke depannya. Dalam BIMTEK tersebut, Ngatiman menyebut BIMTEK diikuti oleh 840 anggota PPS dibagi menjadi 3 sesi. Penyelenggaraan BIMTEK ini sesuai dengan dasar hukum rekrutmen KPPS, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Pemilu dan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023. Perekrutan anggota KPPS diumumkan mulai dari 11 hingga 15 Desember 2023. Sedangkan waktu pendaftaran anggota KPPS dimulai pada 11 hingga 20 Desember 2023. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Kita bergeser ke Rembang, pemirsa. Terpilih menjadi kabupaten sampel pengamatan inflasi pada tahun 2024 mendatang. Nantinya Rembang akan ditemani 149 kabupaten kota lain di Indonesia. Kepada siapa? Monggo yang pertama dulu. Terpilihnya Rembang sebagai Kabupaten Pengamatan Inflasi 2024 disampaikan langsung oleh Kepala BPS dan Sekda Rembang Teguh Iman Santoso. Dirinya menjelaskan dulunya Rembang masih tergabung menjadi satu dengan Kudus dalam pengamatan inflasi. Namun kini akan dilakukan pengamatan secara mandiri.
Hal tersebut menjadi salah satu keuntungan tersendiri lantaran pengamatan akan fokus ke Rembang. Selain itu nantinya Rembang akan mendapatkan reward yaitu insentif fiskal. Selama ini kita menggunakan sister city, artinya daerah terdekat. Terdekat dengan Rembang kan Kudus. Kita menggunakan pendekatan inflasinya Kudus. Saya itu bukan gambar inflasi Rembang yang sebenarnya, karena saat mulai tahun 2024 itulah inflasi Rembang yang sebenarnya. Karena yang kita pantau ya pasar di Rembang, yang kita pantau mall yang ada di Rembang, ya pergerakan harga yang ada di Rembang akan tercermin di inflasi yang nanti akan kita revisi. Saat ini di Jawa Tengah ada 9 kabupaten atau kota yang menjadi sampel pengamatan inflasi nasional seperti Wonosobo, Wonogiri, Rembang, Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Tegal. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, setelah jeda berikut ini akan kami sajikan berita yang sayang untuk dilewatkan, di antaranya kuliner unik timbul ayu kukus dengan teko. Tetaplah bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan?
Di Kava Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kava Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kava Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kava Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, umumnya merebus atau mengukus makanan menggunakan panci atau dandang. Namun tidak bagi pedagang tiwul ayu di Taman Kota Weleri Kendal ini. Kuliner tiwul ayu justru dikukus dengan wadah yang unik dan tidak biasa. Di lapak pedagang kaki lima ini berjajar teko air yang digunakan untuk merebus atau mengukus. Bukan merebus air seperti biasanya, namun teko-teko ini justru menjadi tempat mengukus tiwul agar matang. Cara ini menjadi unik dan tidak biasa, sehingga wajar saja lapak di Taman Kota Weleri ini selalu ramai pembeli. Pemilik warung tiwul ayu, Rika Kartika Dewi mengungkapkan tidak sengaja menggunakan teko sebagai tempat untuk mengukus atau merebus bahan tiwul, yakni tepung gaplek singkong. Awalnya tidak terpikir akan unik karena yang dilakukan hanya mencari wadah untuk mengukus yang pas. Proses merebus atau mengukus tiwul dengan teko inilah kemudian menjadi daya tarik pengunjung. Kebanyakan memang tertarik melihat proses memasaknya, tetapi banyak juga yang tertarik karena rindu dengan makanan tradisional yang sudah jarang ditemukan. Memang yang aneh-aneh, nah saya memang di sini mencoba untuk kembali ke zaman dulu, kita makanan zaman dulu yang hampir terlupakan, kita angkat menjadi naik kelas. Rika Kartika Dewi mengaku dalam sehari bisa menghabiskan bahan baku tiwul yakni tepung gaplek dari wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta mencapai 20 kg sehari. Tiwul ayu matang siap saji ini bisa menjadi 250 porsi. Enggak, emang sudah sering makan tiwul. Tiwul ya. Kalau masaknya dengan teko ini penasaran nggak, Mbak? Masaknya pakai teko ini memang baru kali ini ya, lihat ya. Dan ini kan sama gedang namanya. Iya. Biasanya nggak pakai panci tapi pakai teko, Mbak ya. Unik, Mbak ya. Ya lebih mudahnya mungkin. Mungkin ya. Untuk menarik penikmatnya, tiwul ayu ditambahkan gula dan aneka topping mulai dari keju, biskuit coklat, dan red velvet. Satu porsi tiwul ayu dibanderol 10 hingga 15.000 rupiah. Penasaran dengan rasa gurih, manis, serta asinnya tiwul ini? Anda perlu bersabar saat memakannya, karena tiwul ayu dibuat saat ada pesanan, sehingga butuh waktu antara 10-15 menit hingga tiwul matang. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jateng hari ini. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penerbangan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang akan mengalami peningkatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah gangguan burung yang sering berkumpul dan berkeliaran di area landasan pacu bandara. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penerbangan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang akan mengalami peningkatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah gangguan burung yang sering berkumpul dan berkeliaran di area landasan pacu bandara. Petugas Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang menghalau sejumlah burung yang ada di landasan dengan menggunakan pancaran ultrasonik. Petugas menggunakan bird strike car dengan alat bird deterrent yang dipasang di mobil patroli. Selain gangguan burung, petugas dari Airnav Bandara juga mengantisipasi gangguan dari layang-layang, balon udara, hingga drone yang tidak berizin terbang. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan pemindahan populasi kawanan burung yang ada di bandara ini ke tempat yang lain. Nah, ini salah satu upayanya. Memang ini tidak mudah. Namun demikian upaya-upaya itu selalu kita lakukan ya, sehingga bagaimana kita mengantisipasi adanya hasad bird strike itu di bandara kita. Diharapkan dengan adanya kerjasama berbagai pihak, gangguan tersebut dapat dicegah dan diatasi untuk keselamatan penerbangan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebelum Jateng hari ini berakhir, berikut rangkuman berita dalam Flash News CHI berikut ini. KPU Grobogan membutuhkan sekitar 32.599 anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS dari 19 kecamatan yang ada di Grobogan. Jumlah ini merupakan pengkalian dari 7 anggota KPPS di tiap TPS dikalikan dengan 4.657 TPS yang ada. Polisi menggagalkan rencana tawuran 10 pelajar di Desa Kayen, Kecamatan Kayen Pati, yang membawa 3 potongan besi berukuran 30 hingga 40 cm. Rembang terpilih menjadi kabupaten sampel pengamatan inflasi pada tahun 2024 mendatang. Nantinya Rembang akan ditemani 149 kabupaten kota lain di Indonesia. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.